Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi saya Nina Nugroho di hadapan para NN profesional semua dalam acara Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore nih Mbak. Wah, setelah beberapa waktu ya saya absen dari hadapan para NN profesional semua. Alhamdulillah sore hari ini bisa kembali menyapa Mbak-mbak semuanya dalam program Nina Nugroho Solutions. Senang banget Mbak saya bisa kembali menemani Anda di sore hari ini dengan tema yang luar biasa menarik dan pastinya nanti ditemani oleh narasumber yang keren juga. Baik Mbak, hari ini episode ke-95 nih Mbak. Temanya itu adalah berbagi sarapan, berbagi keberkahan. Nah, siapa yang mau mulai belajar berbagi keberkahan, apalagi dengan cara berbagi sarapan? Yuk kita sama-sama nanti ngobrol dengan narasumber kita yang terhormat, Mas Aditya Nurgita. Baik, sebelum kita mengundang Mas Aditya Nurgita, saya mau ngasih tahu dulu nih Mas-Mbak semuanya, tidak lupa ya bahwa seperti biasanya kita nanti membuka sesi tanya jawab melalui kolom komentar di bawah ini ya, di bawah Instagram ini. Untuk silakan Mas dan Mbak bertanya pertanyaan seputar temanya sore hari ini adalah berbagi sarapan, berbagi keberkahan. Ditemani dengan Mas Aditya Nurgita. Siapakah beliau? Nanti saya akan kasih info, tapi jangan lupa ya, silakan kalau misalnya mau mulai tanya-tanya, monggo silakan terkait tema kita sore hari ini. Nah, sebelum saya mengundang Mas Adit, saya mau ngasih tahu nih seperti biasa. Sore hari ini saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Busananya luar biasa nyaman, padahal di sini lagi terik banget ya Mbak. Kita lagi di lokasi pemotretannya Nina Nugroho nih Mbak. Nah, sebelum kita mulai acara, boleh sedikit ya aku kasih lihat nih kita acara pemotretannya kayak apa sih kalau pemotretan Nina Nugroho. Nih ya. Sebentar, gimana cara baliknya ya? Oke nih. Tuh, lagi acara pemotretan nih Mas, halo Mas. Ini lagi motret hijab. Tuh, ini kita di ruangan terpisah. Tuh ya, alhamdulillah. Nah, saya duduk di sini. Baik, terima kasih loh Mas Mbak semuanya atas supportnya selalu untuk acara Nina Nugroho Solution, sehingga sore hari ini kita bisa memasuki episode yang ke-95. 5 episode lagi udah episode 100 loh Mbak. Wah, sebentar ya, saya cari posisi dulu. Oke, tadi saya udah sampaikan kita lagi di lokasi pemotretannya Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store itu apa sih? Nina Nugroho Store adalah busana muslimah, brand busana muslimah yang mengkhususkan diri untuk menyediakan busana kerja nih bagi para NN profesional semua. Busana kerjanya banyak Mbak kategorinya, seperti yang saya pakai. Itu adalah busana atasan ya, shirt yang dipadukan dengan pie pants-nya Mbak. Kemudian ada juga tunik. Kalau yang mau agak panjang ya dipadukan dengan kulot juga ada, kemudian ada dress juga, gamis juga ada, kemudian ada kalau yang suka rok kita juga punya midi dengan warna-warna yang profesional yang pastinya bisa menambah percaya diri Mbak saat di kantor, dan kemudian kita sebagai wanita bisa merasa lebih punya daya upaya untuk menghasilkan sebuah karya karena kita wanita berdaya ya, aku berdaya. Baik, tidak berlama-lama lagi Mbak, karena saya kalau misalnya ngomongin busana Nina Nugroho nggak ada habisnya nih Mbak. Kita mulai memperkenalkan narasumber kita di tanggal 27 Agustus 2021 di hari Jumat, Mas Aditya Nurgita. Beliau aktivitasnya saat ini adalah sebagai humas berbagi sarapan. Pendidikannya beliau adalah sarjana akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pengalaman profesionalnya beliau pernah menjadi general manager di UKV, kemudian tim dekorasi di Partner in Crime, tim produksi di Baobab Studio, kemudian freelancer fotografer, tim produksi di umeko.id, kemudian tim humas di berbagi sarapan. Luar biasa sekali ya aktivitas beliau. Oke, nggak lama-lama lagi saya mengundang beliaunya untuk bisa live bersama kita ya Mbak. Nah, yuk kita sama-sama lihat live Instagramnya sore hari ini untuk kita nanti
bisa sama-sama berbagi manfaat nih Mbak, melalui berbagi sarapan, berbagi keberkahan. Oke. Oke, saya izin ngepin dulu ya Mbak ya, judul kita sore hari ini, berbagi sarapan, berbagi keberkahan. Oke. Ya, sudah selesai. Saya akan undang beliaunya untuk bersama kita berbagi sarapan official. Nah, sore hari ini kita akan live bersama berbagi sarapan official nih dengan Mas Aditya Nurgita yang akan menemani kita sore hari ini. Mana? Nah, itu dia. Halo, selamat sore. Mas Adit. Selamat sore para non profesional semua. Nih Mas Adit sudah bergabung bersama kita, tapi sepertinya jaringannya di sana masih ini ya Mas Adit ya, Nun Sewu, jaringannya masih muter-muter. Baik, sore hari ini di episode ke-95 bersama Mas Aditya Nurgita, kita sama-sama akan ngobrolin tentang berbagi sarapan, berbagi keberkahan. Nah, akan saya coba undang lagi berbagi sarapan official untuk mbak-mbak yang nggak bisa nonton nih ya secara langsung, nggak apa-apa, nanti kita bisa nonton lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Oke, belum ada beliaunya. Berbagi sarapan. Mbak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya. Kita sama-sama bersyukur masih dalam keadaan sehat. Kalau Mbak yang lagi sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan sakitnya. Kemudian apabila ada... Nah ini, halo Mas. Halo. Halo, selamat sore Mas Adit. Suara saya terdengar jelas Mas? Sore Mas Adit, saya dengan Nina. Jelas. Jelas, siap. Iya. Mas Adit, terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk diundang oleh Nina Nugroho Store. Sama-sama nih kita live di acara live Instagramnya Nina Nugroho Solutions, program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat sore nih Mas Adit. Makasih ya sudah berkenan. Kami yang terima kasih karena sudah diundang. Yeay, kami. Tadi Mas Adit sedikit sudah saya sampaikan kepada para non profesional semua, kita mengundang para penontonnya, audiensnya non profesional nih Mas, atau Mbak juga boleh sedikit tentang Mas Adit gitu. Nah sekarang nanti boleh mulai izin bertanya Mas. Sebelumnya silakan Mas Adit sapa-sapa para non profesional di rumah yang bergabung bersama kita sore hari ini. Halo semuanya, terima kasih sudah bisa nonton bareng lah ya istilahnya sama Nina Nugroho Solutions ini ya. Semoga berkenan dengan kehadiran saya nih. Wah, berkenan Mas, insya Allah. Kita kan mau sama-sama berbagi keberkahan nih Mas. Mudah-mudahan dengan ngobrol nanti teman-teman di rumah, para profesional semua bisa termotivasi, terinspirasi dengan gerakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari berbagi sarapan nih Mas. Kita mulai ngobrol ya Mas ya. Oke. Apa kalau bahasa Jawa selamat datang apa sugeng? Bravo. Oh, kuliahnya doang nih di Jogja, tapi nggak ngerti bahasa Jawa. Iya. Aduh, baik. Mas Adit, boleh dijelaskan nggak sih Mas Adit sebenarnya apa sih berbagi sarapan ini? Oke, jadi berbagi sarapan itu gerakan kepedulian yang kita berbaginya itu berupa paket sarapan. Kenapa paket sarapan? Karena kita terbentuknya itu ketika di akhir tahun 2020, tepatnya sekitar 17 Oktober, gitu ya.
Kemudian itu semua terlintas di dua rekan kami gitu kan ya. Dia melihat lingkungan sekitar, wah pada saat itu kan awal-awal pandemi mulai memuncak ya. Nah, kemudian melihat lingkungan sekitar yang ternyata kalau yang pekerja informal itu tuh mereka kan tetap harus keluar, sedangkan dari pemerintah kita harus berada di rumah aja gitu. Iya betul. Kemudian karena lihat di sekitar itu pekerja informal ya, yang gampangnya kita sebut sebagai seperti tukang beca dan lainnya, mereka jadi mungkin lebih kurang bersemangat gitu loh, karena semua tempat wisata ataupun perbelanjaan itu kan sebanyak ditutup. Kemudian untuk menyemangati itu ya ayolah kita nih bikin tindakan dengan apa, kita awali ke pagi yang berkah lah gitu, kita awali dengan sarapan seperti itu. Jadi itulah mulai bergerak langsung gitu. Iya betul, nggak pakai ini lagi ya, apa langsung diinisiasi tuh idenya berupa aksi nyata, gerakan berbagi sarapan. Nah kemudian apalagi sih Mas yang sekiranya menjadi landasan nih kenapa kemudian berbagi sarapan ini menjadi sebuah gerakan yang harus dipertahankan gitu Mas sampai dengan berarti kan udah hampir setahun ya Mas ya? Kegiatan ini setiap hari, alhamdulillah luar biasa sekali kan, selalu dipertahankan, dilakukan. Selain yang tadi Mas Adit sampaikan, inspirasi atau motivasinya gitu ya dari banyak sekali orang-orang yang masih tetap harus keluar walaupun PPKM ya, atau banyak yang work from home, tapi juga ada beberapa jenis pekerjaan yang harus keluar gitu kan, itu yang kemudian menjadi landasan kenapa gerakan ini dimulai. Apalagi Mas kira-kira itu bisa sampai bertahan sampai setahun Mas konsisten gitu, apa yang bikin kuat gitu Mas untuk selalu menginisiasi gerakan ini? Oke, jadi kalau dari saya pribadi dan teman-teman gitu ya, dari cerita-cerita ketika kami awal mulai bergerak gitu kan, awalnya dari patungan dulu lah, ayo kita mulai dari kita dulu aja. Kemudian ketika kita melakukan aksi itu, setiap kita ketemu orang itu yang mereka ucapkan itu, mereka bukan hanya berterima kasih ya, kita juga komunikasi bahwa makasih banget gitu loh, maksudnya mereka itu sangat menghargai apa yang kita lakukan gitu. Itu yang membuat kita pagi-pagi itu malah senang, makin bersemangat gitu. Jadi ada beberapa rekan-rekan lain gitu ya, relawan lain dari mahasiswa juga pernah, itu juga ikut andil gitu kan. Mereka join, mau nih kita ikut nih berbagi gitu di pagi hari. Mereka pun jadi ikut senang juga ketika mereka bisa saling membantu secara langsung gitu. Jadi sebuah perasaan yang menyenangkan. Kalau buat saya pribadi lumayan sering ikut gitu kan ya, berbagi langsung di Yogyakarta. Jadi itu tuh membuat hari saya pribadi itu jadi lebih bersemangat gitu. Kemudian kebetulan kan dari PBB itu kan ada itu ya, SDGs itu Inisiasi Sustainable Development Goal, itu kan juga untuk mengakhiri kelaparan atau zero hunger ya. Jadi kita juga berdasarkan itu, jadi kita pengen support program itu, dan ini semoga bisa bertahan sampai seterusnya gitu. Amin. Aminin ya para dan profesional semua, karena ini sebuah gerakan mulia gitu ya. Walau diawali dengan patungan, udah yang bisa dulu siapa, yang penting kita mulai dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin besar ya Mas ya gerakannya, semakin banyak yang berpartisipasi. Nah kemudian aku ditinggal sendiri. Sebentar ya, saya udah ya para dan profesional semua, kalau misalnya udah ada pertanyaan lagi nanti saya sampaikan kepada berbagi sarapan, karena ini gerakan yang keren sekali. Ya, kita invite kembali. Amin ya Allah, Mbak Nurmalaila tuh. Ya Mas, sinyalnya ya Mas. Iya, ini padahal udah pakai wifi sih sebenarnya, cuman mungkin agak naik turun gitu. Iya, siap, gak apa-apa. Nah Mas, gimana nih masyarakat kita gitu memandang pentingnya gerakan berbagi sarapan ini?
Gitu. Ya, oke. Kalau sudut pandang mereka sih ya memang apa namanya menyambut baik sekali ya. Baik dari rekan-rekan kita, kemudian kan kita udah open donation, nah itu dari para donatur juga apa sambutannya baik. Mereka juga ada yang rutin, ada yang bahkan saya mau nih mas di hari tertentu memberikan donasi paket sarapan dari mereka sendiri, itu juga ada. Kemudian dari masyarakat yang ada, mereka apa ya jadi semangat. Kan kita sering ketemu, kita sekarang membaginya itu nggak cuman sebatas rekan-rekan di jalan ya, jadi kan kita support juga seperti panti asuhan, tenaga kerja, tenaga kesehatan maksud saya, tenaga kesehatan seperti itu, mereka sambutannya baik sekali. Iya ya, malah apa ya namanya turut mensupport ya gerakan ini gitu. Bahkan mungkin kalau yang ngelihat ada berapa kemudian menjadi donatur. Keren banget sih emang. Ini berbagi sarapan nih gerakannya diadakan di mana aja sih Mas? Kemudian targetnya tuh siapa aja dan kenapa gitu memilih target tersebut? Oke, jadi alhamdulillah sampai saat ini kita udah ada di 4 kota ya. Yang rutin itu terutama di Jakarta dan Yogyakarta sekitarnya. Kemudian kita baru mulai ada di Jambi dan ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tuh kita undang lagi. Oke. Berarti udah lumayan banyak nih paranan profesional semua. Tadi di sekitar Yogyakarta, kemudian ada Jambi juga. Nanti kita tanya lagi ya, dari daerah mana lagi nih kira-kira. Oke, berbagi keberkahan dengan berbagi sarapan. Berbagi, ya. Senang deh bisa nemenin para NN profesional semua lagi di sore hari ini untuk program Nina Nugroho Solutions. Nah, sambil kita nunggu berbagi sarapan ya, Mas-Mas semuanya, saya mau kasih info nih, Nina Nugroho juga akan memulai sebuah gerakan, namanya adalah Gerakan Aku Berdaya. Nah, apa sih Gerakan Aku Berdaya? Gerakan Aku Berdaya ini adalah dikhususkan bagi para perempuan ya, terutama untuk meningkatkan keberdayaan para perempuan Indonesia nih, gimana caranya? Caranya bagaimanapun yang bisa Mbak tempuh selagi itu bisa meningkatkan keberdayaan, silakan melalui berbagai profesi. Nanti kita juga akan ada acaranya nih Mbak di bulan September ya. Nanti kita akan buat acara sendiri nih untuk gerakan Aku Berdaya. Jadi seneng banget sebenarnya kita ngobrol-ngobrol sama berbagi sarapan juga ya. Satu apa ya? Satu value gitu kayaknya. Makanya sebenarnya tadi saya sama Mas Adit belum pernah ketemu, tapi kok seru gitu ngobrolnya karena nggak tahu rasa-rasanya apa sebagai sosok yang apa mau aktif di sebuah gerakan kayaknya udah kenal nih ya Mas Adit. Ya, sorry putus lagi ya. Iya. Tadi habis saya coba ganti sinyal barusan. Oh iya. Okay. Tadi saya juga ngejelasin Mas Adit, Nina Nugroho juga akan memulai sebuah gerakan Aku Berdaya buat para perempuan. Jadi terus saya juga ngasih tahu kenapa kok kayaknya saya sama Mas Adit belum pernah ketemu tapi kayak udah kenal gitu kan, karena mungkin sama-sama satu value kita ya Mas ya, sama-sama orang yang ingin memulai sebuah kebaikan gitu, apalagi berbagi sarapan udah mulai. Nih, lanjut Mas tadi di Jambi terus di mana lagi? Oke. Tadi itu yang saat ini kan ada 4 kota lah, contohnya yang paling sering bergerak yang rutin itu di Jakarta,
dan Yogyakarta sekitarnya gitu kan. Kemudian ada di yang baru itu kemarin kita alhamdulillah ada rekan yang membantu itu di Jambi dan di Bandung seperti itu. Targetnya Mas Jadi, dibagikan kepada siapa aja nih? untuk targetnya jelas tadi yang pekerja informal paling banyak itu seperti bisa kita sebut sebagai tukang beca, terus sekarang pemulung, terus pekerja kebersihan, yang aktivitasnya kesehatan. pagi-pagi gitu. Nah, tenaga kesehatan, karena kan tenaga kesehatan tuh sekarang mereka lagi gencar-gencarnya beraktivitas gitu. Iya, betul. Apalagi vaksinasi kan berjalan terus, jadi kita ke puskesmas, ke rumah sakit, dan kemarin sempat juga ke petugas ambulans seperti itu, sama ke TPU terdekat seperti itu. Oke, iya. Kenapa nih Mas mereka? Apakah karena ya itu tadi ya semua pekerjaan yang dimulai dari pagi hari gitu ya targetnya, kenapa mereka gitu ya Mas? Atau Betul. ada Utamanya itu sih sebenarnya. Cuman kita sendiri kan memang selain itu seperti support ke informal lain gitu, kan kita juga bagi di jalan gitu ya. Jadi kadang ada yang ojek online gitu tuh juga termasuk. Tidak apa-apa, kita membagikan benar-benar berbagi gitu. Jadi nggak terlalu pilih-pilih sebenarnya. Cuman target utama yang titik-titik tertentu yang kita datengin itu yang kita harapkan ada yang bisa didahulukan jika memang mereka sangat membutuhkan seperti itu. Biasanya berbagi sarapannya di apa sih Mas bentuknya? Apa mobil? Apa kita diem di satu tempat, kemudian nanti yang lain datang, atau kita aktif membagikan, atau gimana Mas? Jadi itu ada koordinator lapangannya ya. Jadi kalau untuk kendaraan biasanya ada kendaraan sepeda motor itu bisa minimal 2 sepeda motor membawa itu kayak peronjot ya, kayak keranjang kiri kanan yang ditaruh di belakang kendaraan. Atau juga jika ada hari itu relawan yang membawa mobil, itu pakai mobil gitu. Terus memang paling fleksibel pakai sepeda motor karena kita bisa berhenti di suatu titik, misalnya kayak di lampu merah ada yang pagi-pagi kayak ada istilahnya sekarang kayak badut di lampu merah atau penjual koran, kita bisa langsung membagikan. Kalau pakai mobil kan kadang harus buka bagasi, parkirnya kan iya benar Mas ya. Itu seperti itu, berhentinya di mana malah jadi nutupin jalan ya. Iya. Oke, baik. Relawannya udah banyak ya Mas di berbagi sarapan. Istilahnya kalau kita itu yang tetap kurang lebih ada 20 ya saat ini, tidak termasuk yang Jambi dan Bandung. Kemudian kalau kita itu bisa, kalau ada yang mau join itu boleh banget gitu, nanti bisa hubungin saya gitu nanti misalnya hubungin saya, nanti kita share ke koordinator di kota mana gitu. Oke, iya. Teknisnya gimana Mas kalau misalnya mau jadi donatur nih, misalnya saya di daerah Cibubur gitu Mas, mau ikut berbagi sarapan. Maksudnya ikut membagikan ikut menjadi donatur gitu untuk berbagi sarapan. Kalau mau jadi donatur itu kita ada website berbagisarapan.com, itu bisa langsung via di situ. Kemudian kalau mau langsung kontak saya juga nggak masalah gitu. Oke, yang penting dari para donatur ini kita bisa berbagi kebermanfaatan ke sebanyak mungkin orang ya Mas ya, melalui sarapan. Iya. Nah, kenapa sarapan gitu Mas? Kenapa sarapan ya? Iya, mohon maaf ya kalau saya nanyanya kayak wartawan. mumpung belum putus lagi nih koneksinya. Gak apa-apa kan, jurnalis ya. Iya, monggo. Kenapa sarapan gitu Mas? Kenapa sarapan ya? Karena buat kita setelah dipikirin kenapa sarapan itu ya, karena sarapan itu awal mula kita melakukan aktivitas, kita membutuhkan energi, terutama di pagi hari kan. Itu bahkan ada kalau dari medis kan sebenarnya ada juga rujukannya bahwa pertama dari dulu ya, kalau anak-anak juga butuh sarapan untuk bersekolah gitu kan. Ya kita juga harus berbagi dari apa yang memulai hari gitu.
Ya dengan sarapan itu gitu sebenarnya. Jadi dengan membagikan sarapan ini ya buat kita yang membagikan jadi lebih disiplin juga. Kemudian kita membagikannya untuk mencapai keberkahan maksimal ya di hari itu tadi. Iya betul. Kayak saya tuh dulu waktu SD kan di desa gitu ya Mas ya. Itu kan ada yang berbagi bubur kacang ijo gitu terus pakai roti. Wah, itu mantap banget itu. Kita yang dapat seneng, yang berbagi juga seneng kan karena yang dikasih tuh seneng gitu. Serius Mas, saya waktu SD di kampung itu kalau pagi ini suka dapat bagi-bagi kacang ijo gitu. Luar biasa. Terus kedepannya rencananya apa nih Mas untuk berbagi sarapan? Apakah tetap fokus ke kegiatan berbagi sarapan atau mau ada pengembangan kegiatan lain nih Mas? Oke, kalau berbagi sarapan itu ya cita-citanya juga kita pengen banget tuh bisa beberapa kota lagi. Emang banyak sih udah dari DM atau permintaan langsung boleh nggak di kota kita, cuman kan kita nggak akan langsung seperti itu, jadi kita matengin dulu gitu loh, nggak sembarangan pengennya gitu kan. Kemudian kalau program lainnya itu dari berbagi sarapan sendiri memang ada, kemarin itu kita sempat berbagi ke warga yang isoman gitu, jadi kebutuhan rumah lah kayak sembako gitu kan, selama kurang lebih bisa dimanfaatkan untuk 2 minggu kita bagikan. Kemudian di Agustus ini kita sedang berbagi kado untuk pejuang keluarga seperti itu. Jadi kita berbagi sembako kepada pejuang-pejuang keluarga yang saya ikut sih kemarin, barusan kemarin sempat berbagi itu. Ada yang penjual celemek sama taplak. Beliau keliling hampir 20 km berjalan kaki setiap hari di beberapa daerah gitu kan ya, ada rutenya lah. Dia itu tiga orang gitu, ayah, anak dan saudaranya gitu. Mereka setiap hari tuh berjalan sejauh 20 km itu untuk mencari nafkah. Karena Malioboro kan saya Jogja ya, jadi Malioboro kan ditutup nih sementara gitu. Nah, penghasilan mereka itu awalnya sekitar bisa maksimal 80.000 lah per hari gitu kan waktu di Malioboro. Sekarang itu bisa 30.000, itu alhamdulillah gitu. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Saya udah ketemu beberapa kali, terus akhirnya ayo kita nih, apalagi gitu kan, membagi sembako paling enggak gitu. Iya. Rekan-rekan pejuang keluarga gitu. Jadi masih tetap ke berbagi, tapi bisa jadi ya berbagi sarapan atau berbagi sesuatu yang lain. Pokoknya berbagi gitu ya Mas ya. Iya, betul. Siap. Oke. Kemudian nih Mas, mengingat pentingnya sarapan nih, apakah kedepannya juga akan mengkampanyekan sarapan sesuai dengan kebutuhan gizi kepada kelompok masyarakat lain atau gimana? Atau mau tetap ke para pejuang pagi? Oke, kalau itu pengen sih kita juga supaya nilai sarapan itu tidak terlupakan gitu loh. Kadang kan terutama kayak di remaja ya, kalau menurut saya, karena pengalaman pribadi nih, di remaja itu udah kayak pagi-pagi udah keluar dulu gitu loh, aktivitas dulu. Kadang istilahnya nanti makannya agak jam berapa, 10, jam berapa, sebenarnya itu istilahnya brunch ya, cuman kayak kurang baik sebenarnya untuk tubuh gitu. Jadi kalau kita pengen inisiasi campaign ya sarapan, mungkin kita itu sih via sosial media sih untuk saat ini bisa. Iya. Ada ini nggak Mas, kategori menu khusus gitu, misalnya bekerja sama dengan ahli nutrisi atau kayak gimana gitu Mas untuk berbagi sarapan ini? Oke, kalau ahli nutrisi kita sebenarnya punya teman ya, ada
teman kita gitu kan. Jadi untuk menunya itu untuk saat ini kita kategoriin yang sederhana aja supaya kalau pagi itu tidak terlalu berat katanya. Jadi memang karbohidrat, kemudian protein hewani dan utamanya sayur dan buah seperti itu. Jadi untuk saat itu ya udah kita kombinasiin, terus kita kerjasama sama beberapa UMKM kan. Jadi kita koordinasikan dan kita komunikasikan untuk bisa mencapai kebutuhan itu. Iya, oke. Iya, baik Mas Adit, mulai banyak pertanyaan nih dari para non-profesional, boleh izin bertanya ya. Ya, Kalau mau sambil minum teh, minum kopi, monggo loh, nggak apa-apa, santai Mas ya. Iya, ini dari Mbak Nurmala _Ila, apa motivasi utama Mas Adit untuk melakukan gerakan ini? Gitu. Oke, sebenarnya inisiasi motivasinya bukan dari saya ya. Jadi ada 2 rekan teman saya yang menginisiasi ini. Awalnya saya juga waktu itu belum terbentuk tim, jadi kita langsung bergerak pada saat itu. Idenya itu muncul, kemudian udah yuk kita lakuin aja dulu katanya. Karena teman kita ini salah satunya itu yang dia itu orangnya action banget gitu. Jadi kita senang juga tuh punya teman seperti dia gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa saling membantu, dia tuh duluan. Nah, kita itu biasanya, oh iya idenya menarik ya, ayo kita dukung seperti itu. Jadi kalau buat saya sendiri, waktu itu saya memang membantu sedikit. Tapi setelah saya terjun langsung ya pada saat itu, ternyata menyenangkan sekali gitu loh. Pagi-pagi nih kita nih harus bangun pagi, siap-siap gitu kan. Terus kita berbagi dan aura dari mereka yang kita bantu itu sangat kan buat saya sendiri gitu, saya pribadi. Betul. Jadi memotivasi sekali gitu untuk tetap lanjut lah gitu dalam program ini. Iya betul. Ya berkahnya tuh langsung terasa saat itu juga ya Mas ya, rasa senangnya, ya, rasa bahagianya gitu. Aduh, kebayang. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Anissa Febrianti ya. Biasanya untuk berbagi sarapan, apakah ada target untuk kalangan tertentu Mas atau semua kalangan? Awalnya memang kita menargetkan kalangan tertentu ya. Terus kemudian dengan semakin luasnya jangkauan kita bagikan ke semua kalangan. Siapapun yang lewat dan berhenti itu akan kita beri seperti itu. Karena kan kita misalnya lagi di satu titik di jalan apa, kita berhenti, itu kan kita sambil membagikan. Nah, ketika ada orang yang lewat, mereka butuh, kita berikan. Seperti itu. Ya. Jadi siapa saja ya yang membutuhkan sarapan saat itu di sekitar titik apa nih biasanya nih Mas, titik yang ditentukan untuk berbagi sarapan. Iya, baik. Mas Adit, ada pertanyaan lagi, setiap harinya membagikan berapa porsi sarapan katanya, kemudian bagaimana menyiapkannya, ini pasti ibu-ibu nih. Masak sendiri atau pesan di catering katanya tuh Mas. Jadi targetnya cita-cita kita dari awal itu 100 porsi per hari gitu. Jadi 100 porsi per hari itu sebenarnya supaya para relawan itu juga tidak terlalu lama di luar gitu ya, karena kan masih pandemi juga. Kemudian kita juga membatasi jumlah relawan gitu. Nah, untuk masaknya dan siap-siapnya sendiri kita bekerja sama dengan UMKM, mereka memang di dunia masakan gitu kan. Kalau di Jogja sendiri ada 3, kalau di Jakarta ada berapa ya? Saya lupa, kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Jadi bergantian mereka memasaknya itu. Dijadwalkan supaya mereka nggak kelelahan juga nanti kalau sehari 100 gitu kan. Gitu. Kayak pesen sama saya aja Mas, nggak lelah kalau buat berbagi keberkahan. Semuanya aja ya, bikin baju iya, masak iya. Oke, ini pertanyaannya sejalan mungkin nih Mas ya, dari Little Things Love and Bless. Kalau tertarik jadi donatur nih katanya,
paket sarapan bagaimana ya Mas? Saya ada usaha kuliner kecil-kecilan tuh. Monggo Mas. Oh, gitu. Oke, kalau untuk jadi donatur sendiri, kalau langsung mau berdonasi, itu kita bisa di berbagisarapan.com. Untuk bekerja sama, bisa kontak DM berbagi sarapan official dulu, atau nanti kontak di nomor saya juga gitu. Oke, DM dulu nanti bisa kontak juga Tapi nomor Mas Adit. Iya, betul. Jadi nanti kalau udah DM gitu misalnya, nanti diarahin ke saya biasanya seperti itu. Oke, siap. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Il RHS. Apa pengalaman paling mengesankan yang paling berarti selama mengadakan berbagi sarapan, berbagi kebaikan Mas katanya? Apa ya? Kalau buat saya pribadi, ketika saya hadir untuk berbagi langsung, itu pasti setiap hari ada pengalaman yang apa ya, yang berkesan buat saya, karena di setiap hari itu ada orang, saya sangat bersyukurnya bertambah gitu loh, secara pribadi, karena setiap kali bertemu orang yang ibaratnya beliau aja lebih semangat gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu? Itu yang harus saya teladani gitu loh, karena kan mereka bisa bangun lebih pagi dari saya, ibaratnya kayak gitu ya. Mereka udah beraktivitas lebih pagi dari saya bahkan gitu. Dan langsung keluar gitu. Jadi ketika mendengarkan ucapan terima kasih, buat saya juga terima kasih karena Bapak atau Ibu ada gitu loh di sini gitu loh, beraktivitas gitu, sehat. Kita tuh sekarang salamnya adalah sehat selalu, bukan apalagi gitu ya. Sekarang kita semuanya doain semuanya sehat gitu. Iya, betul sekali. Sehat dulu deh. Kalau dengan sehat kita bisa melakukan segala sesuatu yang bermanfaat ya Mas. Iya. Iya. Dari Wilga.Pratama 750, Masya Allah salut katanya, menginspirasi sekali. Setahu saya sarapan itu pagi ya Mas. Apakah ada makan siang dan makan malam juga katanya? Selama menjalankan program ini, apakah pernah mengalami kendala-kendala gitu? Oke, kalau saat ini kita memang sarapan pagi. Nah, kalau pada bulan puasa kemarin kita ada program khusus namanya berbagi buka puasa. Itu sebulan penuh, ya nggak sebulan penuh ya, karena ada di beberapa hari sebelum Idul Fitri itu kan kita break. Nah, di berbagi buka puasa sendiri kita berbagi takjil dan menu buka puasa. Gitu. Sama targetnya 100 porsi menu makan dan 100 takjil, jadi 200 sehari sebenarnya. Dibagi ke orang yang sama atau beda-beda tuh Mas takjil sama makannya? Nah, itu takjil dan makan itu biasanya yang sama, karena kan dari pengalaman saya waktu di Jogja kemarin, kadang tuh kalau keluar gitu, karena itu tuh yang keluar keluarga gitu. Jadi takjil dan makanan kita bagi bersama gitu. Iya. Lebih seru sih, maksudnya ya ramai-ramainya tuh beda, walaupun di saat pandemi, tapi orang-orang bisa dan tertib dan sabar ketika mereka harus berbagi gitu. Iya. Oke. Nah, dari Fariza Makmun nih Mas, Assalamualaikum. Menurut Mas Adit, apa arti berbagi itu apa katanya, dan kenapa berbagi hanya untuk sarapan aja? Terima kasih. Oke. Kalau berbagi itu kalau buat saya pribadi sih itu ya bentuk syukur dari diri kita gitu ya. Karena buat saya berbagi itu menyenangkan, itu indah gitu. Jadi kalau saya masih mampu, saya akan berbagi. Gitu. Gak usah memandang sulit dan gak sulit, tapi emang buat saya berbagi itu mencoba lah. Saya tuh berusaha juga mencoba untuk berbagi di setiap saat gitu. Pengennya gitu. Teman-teman juga setelah ikut gitu, iya ya, ternyata ada rasa lega dengan apa yang kita lakukan ini, sederhana atau bisa dibilang sangat kecil andilnya dalam
keseharian itu melegakan buat kita karena kita pagi itu udah kok berbagi. Kadang itu ada aja teman-teman, aku mau nih hari ini gitu. Ayo kita berbagi gitu loh. Terus kenapa sarapan ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk bisa mencapai keberkahan maksimal dan mendisiplinkan diri kita sendiri, kita awali bagi dengan keberkahan, itu tagline-nya gitu. Jadi kita dari pagi dan sarapan itulah tujuan kita gitu. Oke, baik. Mas, pertanyaannya masih banyak. Izin G, ini banyak. Gak apa-apa. Iya, ini sekarang dari Tisalka. Apa yang menjadi halangan terbesar membangun program ini, Pak? Katanya. Halangannya, Tantangannya apa ya? Alhamdulillah sampai saat ini itu kita diberi kelancaran gitu ya. Sekarang kita membentuk tim gitu, jadi biar bisa terfokus sama apa yang dilakukan. Jadi koordinator itu sekarang dikelola lebih dibagi, karena kan kita tuh di 2 kota utamanya gitu kan ya, yang lain juga udah mulai ada koordinatornya. Tantangannya itu adalah komunikasi yang pertama. Komunikasi, kemudian quality control dalam kanan itu kita harus berkomunikasi dengan baik kepada pihak-pihak yang memasak atau menyediakan. Maksudnya kita juga harus mau ketika masak dia juga keberkahannya seperti itu. Kemudian saat untuk pengantaran, pembagian, kita juga minta tolong kepada relawan, bahkan tim koordinatornya kalau bisa sediakanlah masker sama hand sanitizer minimal untuk juga perlindungan kepada teman-teman relawan kita. Untuk kendala terbesar sih tadi yang selain komunikasi itu alhamdulillah sampai saat ini kita belum ada ya, kalau bisa nggak ada gitu loh. Jadi dilancarkan lah, alhamdulillahnya dilancarkan seperti itu. Iya, siap. Semoga terjawab ya, Mbak Tisalka. Kemudian ada yang tanya, Titi_Setiati, apakah ada rekamannya untuk event hari ini? Ada Mbak Titi, monggo nanti setelah ini selesai akan di-save di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Ada dari episode 1 sampai hari ini episode ke-95 lengkap. Luar biasa, 95 episode, 5 lagi 100 ya. Iya, ini Mas, kita berbagi berbagi keberkahannya melalui begini Mas, bagi-bagi informasi yang bermanfaat kan, karena target kita kan perempuan yang bekerja pasti banyak banget yang jadi tantangannya kan, butuh informasi ini, butuh informasi itu, terus lihat di sosial media isinya banyak hoax. Mudah-mudahan melalui Nina Nugroho Solutions bisa berbagi informasi dan mensosialisasikan sesuatu yang langsung dari sumbernya seperti hari ini, Mas Adit. Oke. Berharga sekali itu informasi sekarang. Iya, betul. Ini pertanyaan lagi nih Mas Adit dari Fadluh _. Izin bertanya Mas, dengan adanya kegiatan yang luar biasa ini, apakah kegiatan ini sudah mulai menyeluruh ke daerah-daerah di seluruh Indonesia? Nih Mas, kayaknya banyak yang berharap Mas. Yuk, kita berbagi lebih besar lagi nih ke seluruh kota di Indonesia. Aduh, amin. Ya, amin. Itu juga menjadi cita-cita kita lah ya sebenarnya. Ya. Cuman dari tim sendiri juga memikirkan bagaimana kita untuk menyampaikan amanah ini supaya lebih luas lagi gitu. Kita mencoba mencari rekan juga untuk koordinasi di daerah-daerah tertentu seperti itu sedang kita usahakan. Jadi semoga aja ya, semoga alhamdulillah kan dari hampir setahun ini kita sudah bisa mencapai memulai dari 2 kota jadi 4 kota. Semoga dengan berjalannya waktu ini kita bisa terus berjalan dan ada di kota-kota lainnya gitu. Bahkan di luar Pulau Jawa kalau bisa seperti itu. Ya, itu juga udah dari lama, itu banyak banget tuh. Itu belum ada setengah tahun kita bergerak, itu banyak sekali ada di Sulawesi, ada di Kalimantan itu DM gitu. Kita mau dong kayak gini.
Ya, kita juga mau berbagi nih dengan teman-teman yang di sini seperti itu. Oke, kita tampung dulu tuh, kita sedang berusaha juga nih gitu lah menggodoknya supaya lebih baik lagi seperti itu. Doakan aja gitu ya, kita juga pengen banget, tapi kalau terburu-buru takutnya malah kita yang nanti keteteran atau malah bingung seperti itu. Iya, dimulai dulu yang terpenting, kemudian juga ya mudah-mudahan konsisten itu dulu ya Mas ya. Ya, betul, betul. Sambil berjalan, sambil pelan-pelan ngegedein. Mas mau kerja sama-sama apa namanya ya, apa komunitas atau asosiasi atau perusahaan atau apalah Mas yang sekiranya bisa kemudian apa ya yang sehari sekarang nih 100, wah nanti 500.000 gitu Mas, atau sehari 100 tapi di setiap kota gitu misalnya Mas. Kok saya yang ini nih Mas, saya kayaknya cocok sama tadi timnya Mas Adit yang langsung action nih. Kadang-kadang saya jalan dulu baru mikir. Gemes ya, gemes. Gemes. Monggo gimana Mas? Ada rencana Jadi, gitu apa-apa? Untuk bekerja sama kayak seperti itu ya, itu udah memang dipikirkan gitu loh, karena banyak permintaan seperti itu. Untuk perusahaan sendiri, alhamdulillah memang hingga hampir setahun ini kita disupport dengan beberapa perusahaan. Jadi ada yang support produk dan juga dana dari mereka gitu. Misalnya ini boleh nyebut produk ya? Boleh nggak Pak? Oh boleh. Seperti beberapa brand gitu. Kemarin yang supportnya terbesar gitu, karena mungkin campaign-nya sejalan dengan apa yang mereka lakukan itu. Contohnya Blue Band. Produk kepada kami dan juga dana untuk diolah menjadi disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi mereka mengirimkan sejumlah produk untuk dibagikan. Jadi mereka memang saat itu menjelang ulang tahunnya Facebook dan akhirnya mereka menginisiasi itu, dan alhamdulillah mereka bekerja sama yang kedua baru selesai minggu kemarin itu. Jadi memang kampanye mereka memang kan memang kebetulan sama ya, di bergerak di makanan gitulah istilahnya, kan bahan makanan juga gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian ada juga yang beberapa kayak restoran atau kayak McDonald itu pernah juga mereka produk, jadi kita membagikan produk mereka gitu, sejumlah 100 paket sarapan gitu. Jadi pada saat itu yang dibagikan bisa jadi 200 makanan gitu, ketika misalnya ada sponsor yang kita sudah nyiapin 100 dari kita, kemudian mereka ternyata mendonasikan 100 paket sarapan dari mereka, jadi lebih banyak yang kita bisa jangkau seperti itu. Jadi support kayak gitu. Kemudian ada dari Fashion Flag, mereka memberikan produk susu, jadi malah melengkapi kekurangan dari menu yang kita siapkan seperti itu. Jadi support itu pun alhamdulillah dari mereka semua tersampaikan kepada kita dan saat penyalurannya seperti itu. Oke, siap. Ini katanya ada yang tanya lagi dari Rosima 106, mungkin saya tertinggal. Tapi apa alasan mengapa harus sarapan? Katanya kenapa tidak waktu jam makan siang atau makan malam? Nuh, lagi Mas, mau ada yang ditambahkan nggak Mas? Monggo. Oke. Iya. Tadi sih ya jawabannya kan sudah disampaikan gitu ya. Iya. Ya diulangi sedikit lah ya supaya tadi kenapa sarapan ya, karena sarapan itu memang penting untuk orang-orang yang secara kerja sektor informal itu mereka keluar di pagi hari gitu. Nah itu kadang mereka juga ya udah bangun pagi, mereka siap-siap langsung kerja, kadang sarapannya setelah itu. Nah makanya kita pagi-pagi juga mengejar momen bahwa kita berbagi di pagi hari gitu. Nah dan itu supaya di pagi hari kita udah dapat berkah yang luar biasa dari pagi itu gitu kurang lebih. Kenapa nggak makan siang dan makan malam ya?
itu energi untuk beraktivitas di pagi hari itu lebih penting kalau menurut kami gitu. Tuh, Mbak Rosima, tuh baik kan Mas Aditnya mau menjawab kembali. Baik, Mas Adit, silakan nih sebelum kita berpisah, apa yang mau disampaikan kepada para NN profesional semua yang nonton acara ini atau yang nanti nonton melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store terkait program gerakan berbagi sarapan ini. Silakan Mas. Kalau ada pesan-pesan untuk mbak-mbak semua di rumah juga boleh, monggo silakan. Oke, ya, kalau dari kami gitu ya berbagi sarapan, semoga kami juga bisa terus bergerak maju gitu kan ya. Tidak hanya berbagi sarapan aja, kita juga ingin berinovasi di sektor tetap berbagi gitu kan, dengan halayak banyak gitu, dan bisa memperluas tempat pembagian kami di kota-kota lainnya gitu. Kemudian jika rekan-rekan semua nih pengen berpartisipasi, itu bisa banget gitu. Bisa DM di Berbagi Sarapan Official. Kemudian jika ingin langsung berdonasi bisa ke berbagisarapan.com seperti itu. Oke, Gitu, paling siap. Dan buat rekan-rekan semua ya sehat selalu gitu ya. Sehat selalu lah pokoknya, itu yang utama sebenarnya. Betul, betul. Iya, iya kami semua juga mendoakan mudah-mudahan Mas Adit dan seluruh tim berbagi sarapan selalu sehat, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kekuatan Mas. Dan terutama kalau pas lagi berbagi sarapan nih, membagikan sarapan kan pasti banyak berinteraksi dengan orang, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jalan keberkahan yang dipilih itu bisa menginspirasi nih sebanyak mungkin orang yang lihat, tapi juga tetap sehat karena selalu pakai protokol kesehatan. Gitu Mas, doa kami semua untuk berbagi sarapan. Iya, salam untuk tim-timnya yang lain Mas, mudah-mudahan konsisten selalu. Iya, terima kasih banyak Mas Adit. Silakan kalau mau pamit-pamit. Iya, silakan kalau mau pamit-pamit Mas. Terima kasih untuk semua. Makasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih pertanyaannya semua, semoga puas dengan jawabannya ya. Siap. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan DM ke Berbagi Sarapan Official ya Mas ya, bisa ya? Ya, boleh. Oke, siap. Makasih Mas Adi, salam sehat selalu. Nah, luar biasa sekali ya para NN profesional semua. Tadi kita udah ngobrol dengan Mas Adit nih dari Berbagi Sarapan Official. Tadi luar biasa sekali gerakan yang dilakukan oleh Berbagi Sarapan, yaitu berbagi sarapan ya, menu sarapan pagi hari kepada para pekerja yang bekerja di pagi hari agar supaya bisa memiliki energi untuk beraktivitas dan tetap sehat. Nah, bagi Mbak semuanya tadi ada pesan nih dari Mas Adi, semoga katanya Berbagi Sarapan bisa terus bergerak maju, semoga bisa terus berinovasi dan memperluas tempat pembagiannya. Kita doakan bersama ya para profesional semua. Kemudian tadi untuk yang barangkali mau berdonasi, silahkan kunjungi website berbagisarapan.com atau bisa juga melalui DM Instagram Berbagi Sarapan Official. Wah, silakan ya. Kita nggak usah mikir-mikir kalau untuk berbagi, untuk mencari keberkahan, silakan dimulai. Tidak perlu besar jumlahnya, yang penting kita ikhlas dan konsisten melakukannya ya. Baik. Nah, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan pertanyaan terbaik untuk sore hari ini. Siapakah pemenangnya? Saya sambil nunggu ya. Sambil saya menunggu siapakah pemenang pertanyaan terbaik sore hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para NN profesional semua, Mbak-mbak semua yang selalu setia mendampingi program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore. Gitu. Kita luar biasa merasa tersupport atas kehadiran para NN profesional semua, baik secara langsung ataupun yang nonton IGTV-nya Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan Nina Nugroho Store sebagai sebuah brand busana muslimah
profesional gitu ya, untuk bekerja bisa selalu meraih keberkahan melalui value-value yang kami berikan kepada para NN profesional semua melalui program Nina Nugroho Solution yang senantiasa memberi solusi kepada para perempuan multiperan. Baik, siapakah pemenang sore hari ini? Pemenangnya, wah belum masuk. Ayo silakan, tim Nina Nugroho Store mohon dibantu. Pasti bingung nih, pertanyaannya banyak banget dan siapa ya yang bisa menjadi pemenangnya? Oke, kita tunggu ya Mbak semuanya. Nah untuk tadi ada yang pertanyaan juga yang tidak saya bacakan dari para NN profesional semua. Mbak Nina itu bajunya modelnya gimana sih? Oke, saya berdiri ya NN profesional. Ini bajunya tuh di sini ada perpaduan dua buah warna. Warnanya ini abu kecoklatan. Kemudian di sini juga tuh warnanya persis seperti yang di foto ya. Tuh, cantik sekali warnanya. Kemudian ini ada modifikasi piping. Tidak lupa Nina Nugroho selalu pakai kupnat di sini. Terus juga ini ada kerahnya, bentuknya seperti ini. Bagian depannya, kancing depan, yang pastinya busui friendly. Kita selalu mendukung para NN profesional yang tetap berkarya walaupun masih menyusui ya. Kemudian ini juga pastinya nih ada tuh kancing mansep untuk memudahkan Mbak untuk berwudu. Ini brosnya juga dari Nina Nugroho Store, hijabnya juga dari Nina Nugroho Store. Ininya juga ya ciputnya dari Essensia by Nina Nugroho. Yuk kunjungi Nina Nugroho Store dan Essensia by Nina Nugroho. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tadi ya yang tanya sama saya busananya gimana. Nah, pertanyaan terbaik untuk sore hari ini saya sudah dapat. Selamat saya ucapkan kepada Little Things Love and Bless. Selamat ya Mbak. Pertanyaannya tadi kalau tertarik menjadi donatur paket sarapan gimana ya Mas? Saya ada usaha kuliner kecil-kecilan. Selamat kepada pemenang pertanyaan terbaik sore hari ini, Little Things Love and Bless. Silakan kunjungi Instagram Nina Nugroho Store, kemudian masuk ke link bio-nya. Di bio tersebut ada link yang bisa diklik langsung terhubung ke WhatsApp para sales advisor kami untuk dibantu bagaimana caranya mendapatkan hadiah dari menjadi pemenang pertanyaan terbaik Nina Nugroho Solutions episode ke-95. Selamat ya Mbak, silakan. Terima kasih kepada Mbak semuanya yang sudah nonton sore hari ini. Tidak terasa 1 jam sudah saya menemani Mbak semuanya ngobrol-ngobrol santai ini. Dan jangan lupa untuk tadi yang belum sempat nonton secara langsung live Instagram Nina Nugroho Solutions dari jam 4 sore tadi, silakan tonton melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Episode-episode yang lalu juga banyak bisa ditonton yang pastinya memberikan solusi bagi kegelisahan atau pertanyaan berbagai tantangan Mbak semuanya yang bisa dicarikan solusinya melalui program Nina Nugroho Solutions. Ya, saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan Mbak semuanya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah. Jangan lupa minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama, Jumat jam 4 sore kita jumpa lagi dengan tema dan narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Terima kasih Mbak, jangan lupa jaga protokol kesehatannya selalu, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga jangan makan bergerombol-gerombol ya Mbak ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak, sehat selalu. Salam untuk keluarga.